Allah dan berusaha pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, hanya dengan jalan takwalah cara satu-satunya untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia, terlebih-lebih kehidupan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin sudah Jumat rahimakumullah. Landasan khutbah kali ini, khatib akan menguraikan singkat tentang keistimewaannya orang yang beramal, berinfak, bersedekah atau menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Di dalam kehidupan ini ada ibadah yang dikenal dengan ibadah sosial atau ibadah yang berdimensi sosial atau ibadah yang ghairil mahdhah. Artinya ibadah yang peduli kepada sesama. Yang mana contohnya seperti kita beramal, berinfak, bersedekah atau menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, kata beliau, "Ana awaluma fatahabbal jannah." Saya, kata Nabi, adalah orang yang pertama membuka pintu surga nanti pada hari kiamat. Fa'idhan imra'atun, tiba-tiba setelah saya buka pintu yang pertama, ada seorang ibu yang masuk ke dalam surga mendahului saya. Lalu saya tanya, kata Rasulullah, "Siapa engkau wahai sang perempuan? Enak sekali masuk ke dalam surga tanpa seizinku." Lalu sang ibu pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini seorang ibu yang mempunyai 2 anak. Ayah anak-anak meninggal, tetapi saya selalu sabar. Saya membesarkannya dan menafkahinya, dan juga saya sering beramal, berinfak, bersedekah. Oleh karena itu ya Rasulullah, izinkanlah agar saya bisa masuk ke dalam surga bersama engkau ya Rasulullah." Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marahkah Rasulullah ketika itu? Mencegahkah Rasulullah ketika itu? Rasulullah menjawab dengan lisan tersenyum, "Ayo ibu, silahkan masuk ke dalam surga itu. Silahkan masuk." Ini ibu masuk ke dalam surga mendahului Rasulullah hanya gara-gara semasa hidupnya dia rajin beramal, berinfak, bersedekah, rajin membantu kegiatan-kegiatan tempat sarana beribadah, majelis taklim, mushola dan lain sebagainya, dan rajin menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Hadirin kaum muslimin yang dirahimahumullah. Dan orang kalau rajin beramal, berinfak, bersedekah atau menyantuni anak yatim dan fakir miskin, itu mendapatkan doa dari kedua malaikat. Di mana malaikat yang pertama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam siang malam tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Allahumma a'fi munfiqan khalafa, Allahumma a'fi munfiqan khalafa, Allahumma a'fi munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti ya Allah, berikanlah balasan ya Allah ya Rabb kepada hamba-hamba yang rajin beramal, berinfak, bersedekah atau menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Berikanlah ganti ya Allah. Maka orang yang beramal, berinfak, bersedekah atau menyantuni anak yatim dan fakir miskin, hidupnya akan selalu berkah, rezekinya akan selalu berkah. Mengapa demikian? Karena berkat doa kedua malaikat tersebut. Dan malaikat yang kedua pun berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah ya Rabb,
ujian selalu bertubi-tubi. Mengapa demikian hadirin? Karena berkat doa kedua malaikat tersebut. Hadirin kaum muslimin sidaqimah rahimakumullah. Memang secara matematika harta yang kita keluarkan itu berkurang hadirin. Padahal pada hakikatnya bal yasdad kata Rasulullah akan selalu bertambah dan bertambah. Itu yang disebut berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair syahadah, akan tambah kebaikan dan keberkahannya. Dan orang yang beramal, berinfak, bersedekah dan menyantuni anak yatim dan fakir miskin, itu kan diibaratkan kita menanam satu butir akan tumbuh 7 cabang. 7 cabang akan tumbuh 700 cabang, ditambah lagi wallahu yudha'ifu liman yasha, akan Allah tambah keberkahannya, akan Allah tambah keberkahannya sesuai keinginan Allah, sesuai kemauan Allah. Hadirin kaum muslimin sidaqimah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini Fatih sampaikan sekali lagi, yuk kita sisihkan rezeki kita di jalan Allah, kita infak sedekahkan, karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu harta yang kita infak sedekahkan di jalan Allah. Sementara harta yang kita goyang-goyangkan, harta yang kita makan, itu akan menjadi kotoran. Bisa jadi itu akan menjadi ajab nanti kita di akhirat. Hadirin kaum muslimin sidaqimah rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari isi khutbah ini adalah ternyata kalau orang rajin yang beramal, berinfak, bersedekah atau menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dia selalu menyantuni, selalu membantu fakir miskin, ternyata balasannya adalah nanti kita akan masuk ke dalam surga bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidaqimah rahimakumullah, mungkin itu sajalah sekelumit khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk seluruh para jemaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه